Syarat menjadi pimpinan KPK itu dalam Undang-Undang 19 2019 ditentukan usianya 50 tahun. Menurut saya nggak tepat. Seandainya itu diubah kembali kepada aturan yang sebenarnya, aturan awalnya undang-undang sebelumnya, maka rekan yang jadi perbincangan ini adalah orang yang paling tepat menjadi pimpinan KPK. Benar. Dan ini saya kira teman-teman di KPK itu pasti akan setuju dengan apa yang saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang soal KPK. Memang kalau ini ya, melihat dari syarat menjadi pimpinan KPK itu dalam Undang-Undang 19 2019 ditentukan usianya 50 tahun. Menurut saya nggak tepat. Seandainya itu diubah kembali kepada aturan yang sebenarnya, aturan awalnya undang-undang sebelumnya, maka rekan yang jadi perbincangan ini adalah orang yang paling tepat menjadi pimpinan KPK. Farid Andika, apa kabar Farid? Alhamdulillah Bang. Aduh, luar biasa sama Farid. Saya kalau ketemu Farid itu senang karena ide-idenya luar biasa. Ini ngenyek ini. Enggak. Saya sedang bicara yang benar. Dan ini saya kira teman-teman di KPK itu pasti akan setuju dengan apa yang saya bilang tadi. Bicara KPK ini, Rid. Iya Bang. Tentunya kita bicara KPK karena kita sayang dengan KPK secara kelembagaan ya. Walaupun banyak juga yang di KPK tapi nggak sayang, gitu, nggak peduli. Ya. Tapi kita nggak begitu. Ya. Tentunya kita ingin KPK menjadi lebih baik. Memperbaiki KPK ini kan problem utamanya masalah internal nih. Ya. Masalah kelembagaan, masalah struktur struktur jabatan. Dan masalah-masalah ke-SDM-an lainnya, dan itu semua nggak mudah. Ya. Saya yakin siapapun akan yang terpilih menjadi pimpinan KPK, PR beratnya di situ. Ya Bang. Farid bisa nggak gambarkan beberapa problem-problem penting terkait dengan KPK untuk diperbaiki itu seperti apa? Waduh, masalahnya saya nggak bisa nyalon nih Bang. Itu kesalahan undang-undangnya. Kalau Farid bisa, saya akan dorong dan akan saya doakan dengan sungguh-sungguh biar Farid jadi. Kalau Abang dorong kan saya, kalau saya jorogin Abang kan. Ya. Ini sebelum kesana gini Bang, ini agak aneh juga sebenarnya gitu. Ketika kita dilihat undang-undang yang baru Bang ya, minimal kan umur 50 gitu ya, 50. Padahal secara kualifikasi katakanlah KPK kan di bawah kepala negara Bang, kira-kira gitu ya. Oke. Untuk jadi wakil presiden aja di bawah 40, nah boleh gitu kan. Iya, itu ngurus negara loh Bang, ngurus yang lebih besar. Apalagi KPK itu menjadi lembaga eksekutif yang berada di bawah pemerintahan, kira-kira begitu Bang. Betul. Pegawainya sekarang sudah ASN. Untuk mengurus begitu saja, atasannya boleh di bawah 40. Menteri aja di bawah 40 boleh ya. Masa KPK sendiri terus nggak boleh itu. Iya. Pembuka Bang. Iya. Terus terkait masalah Bang, itu problem utama itu. Iya. Jadi hierarkinya nggak nyambung gitu loh Bang. Iya. Gitu. Dia kan harusnya berjenjang nih gitu. Kalau KPK-nya misalnya 40, di atasnya 50, wajar gitu karena kan dia lebih berpengalaman, dianggapnya lebih punya wawasan yang lebih luas, kompetensi lebih hebat, lebih bagus. Iya. Tapi kalau misalkan tadi gitu, di atasnya itu boleh di bawah, bahkan di bawah 40 Bang gitu. Lalu di bawahnya nggak boleh, minimal 50. Iya. Emang itu lelucon hari ini itu. Biar ya teman-teman nanti yang menilai lah gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan Abang terkait dengan permasalahan gitu. Rasanya tadi Abang udah tepat tuh Bang. Cocok memang Abang jadi pimpinan KPK nih Bang. Sudah bisa jangan melempar persoalan dulu. Menebak gitu, artinya permasalahan itu dimulai dari internal kan Bang. Gitu. Buat saya sih Bang, itu masalah utama sekarang KPK begini karena KPK direvisi undang-undangnya. Selain kewenangannya yang sekarang agak-agak aneh, kemarin digugat kan Bang di kasus Sekjen MA kan Bang. Kalah karena dianggap pimpinan bukan lagi sebagai jaksa kan gitu Bang. Kan jaksa-jaksa itu jaksanya tidak mendapatkan apa, delegasi, nggak ada koordinasi kalau nggak salah atau apa semacam itulah gitu. Terus yang kedua, revisinya selain kewenangan ada satu lagi Bang yang menjadi kunci dari semuanya itu buat saya, ketika beralih menjadi ASN Bang. Iya.
ASN ini cabangnya nanti banyak bang. Berbicara independensi iya gitu. Berbicara sistem iya. Sistem ini banyak mulai dari career path-nya gitu. Berbicara penempatan orangnya, kriteria jabatan gitu. Terus persyaratan untuk menjadi jabatan. Akhirnya rancu semua nih gitu. Ya, kita coba bahas dari satu gitu. Katakanlah misalkan kalau tadi bicara yang paling gampang grading bang. Dulu KPK kan sistemnya sendiri tuh bang. Kita punya grade sendiri. Ketika dikonversi menjadi PNS itu udah mulai rame kan bang. Karena pasti ketika ada perubahan tidak semua bisa mengakomodir. Pasti ada yang dirugikan kira-kira gitu. Ada yang dirugikan. Nah belum lagi setelah itu ada gap penghasilan. Keluarlah tunjangan khusus. Ketika tunjangan khusus, SK-nya satu orang dia punya nilai besaran tunjangan khusus sendiri. Ketika dieksekusi gitu, ternyata tadi ada yang di bawah ini take home pay-nya lebih besar daripada kasatgasnya. Nah, belum lagi ada yang bergeser dari penindakan turun ke yang level supporting. Kalau di KPK kan gradingnya sesama madya misalkan, kan ada yang di 15. Ada yang di 16, ada yang di 17 bang. Grading dulu itu di KPK ya gitu. Jadi ada tergantung fungsi dari unit kerjanya. Ketika dia turun dari penindakan ke non penindakan katakanlah yang secara grading itu lebih rendah, tapi pendapatan dia kan lebih tinggi dan itu kejadian bang. Dan itu rancu. Akhirnya timbul protes sana sini gitu. Akhirnya nggak smooth tuh bang gitu. Mulai dari beralih undang-undang itu 2019 gitu. Hampir 5 tahun. Jadi kayak dibiarkan berantem sendiri dalamnya. Berantem sendiri bang gitu. Itu contoh satu yang paling gampang. Belum lagi kita bicara rekrutmen. Gitu. KPK dulu selalu mengedepankan ada yang namanya soft kompetensi yang namanya persisten bang. Itu kita utamakan. Kenapa? Persisten ini kan daya tahan gitu bang. Biar nggak mudah diintervensi. Betul bang gitu. Biar punya daya juangnya itu tinggi gitu, nggak mudah menyerah gitu. Tapi ketika itu menjadi ikut persyaratan di PNS semua kan hilang tuh bang. Jadi pilihan urut gitu ya. Kacau gitu. Ya susah bang gitu. Jadi saya pikir itu kalau berbicara soal tadi masalahnya banyak. Yang perbaiki ya buat saya satu-satunya jalan bang untuk memperbaiki ya kembalikan lagi ke undang-undang yang lama bang. Jadikan KPK itu benar-benar lembaga yang independen gitu. Kan toh bukan independennya KPK bukannya tidak bisa diawasi kan bang. Toh kita rutin dulu RDP rapat dengar pendapat dengan DPR masih dilakukan. Koordinasi dengan lembaga pemerintahan dalam hal ini presiden juga dilakukan. Ada audit BPK betul juga. Bang, ada audit BPK. Buktinya kasus katakanlah dulu Pak Abraham Samad gitu, Pak Bambang itu kan presiden juga ikut campur gitu. Pak Bibit, Pak Chandra. Artinya kan nggak lepas begitu saja bang. Kontrol itu tetap ada gitu. Bukan berarti KPK ini barang liar kan enggak gitu. Dan memang begini ya. Yang masalah yang paling serius yang saya lihat ini masalah value, ya kan. Dan budaya organisasi. Dan itu akan berpengaruh dengan value apa sih yang mau dicapai oleh KPK. Ketika value-nya diubah, budaya organisasinya bergeser. Itu problemnya nggak mudah itu. Betul. Apalagi ketika sudah menjadi kebiasaan personal. Orangnya sudah permisif dengan beberapa hal-hal yang sifatnya mendekati koruptif lah gitu ya. Kalau dibicara koruptif bisa jadi belum tentu seperti itu. Ketika sudah permisif dengan situasi-situasi seperti itu, merubahnya kan nggak mudah itu. Betul bang. Dan khawatir kalau merubahnya justru malah terjadi resistensi sendiri, karena merasa nyaman dengan situasi itu. Gimana Dorit? Ini berawal dari ini bang, dari adanya himne KPK bang. Himne KPK yang dibuat sama istrinya Firly Bahuri itu ya. Ya kan lucu bang gitu loh. Buat saya kan aneh nih gitu loh. Ada istri dari ketua, terus dibikin lagu. Emang disumbangkan bang. Tapi kan kita dulu sangat sangat menjunjung tinggi terkait dengan konflik of interest bang. Gitu loh. Sekarang gini, seandainya lagu itu ya bagus atau nggak bagus itu subjektivitas dari orang-orang bang, selera gitu. Tapi kebayang nggak kalau misalkan ini yang ngasih istrinya dari ketua, mungkin nggak kalau itu misal gitu, nggak bagus terus pegawainya protes, kita nggak mau kan? Nggak mungkin bang, apalagi PNS gitu. Dan kan diputar tiap pagi lah. Bang coba bang dijanjikan. saya nggak tahu karena saya sudah keluar waktu itu. Jadi itu kan mulai menggeser kan bang gitu. Artinya secara nggak langsung itu kan tadi abang bilang tuh. Jadi ada
filternya jadi nggak seketat dulu gitu loh. Dan tampaknya teman-teman juga nggak ada yang protes. Kalaupun ada ya misu-misu di belakang gitu. Tapi kan nggak ada yang berani melakukan protes. Dan lucunya dibelain juga sama Alex waktu itu kan. Dia bilang apa salahnya? Ya ini aneh. Di Dewas juga. Yang salah ketika yang bertanya apa salahnya? Hah? Anda nggak tahu? Itu kan ini logikanya gitu Bang gitu. Mungkin nggak kalau misalkan ya istrinya seorang admin katakanlah atau pegawai rendahan terus memberikan lagunya untuk KPK. Kira-kira akan jadi himne KPK gak sih? Kan enggak Bang. Enggak mungkin lah. Iya gitu. Ini yang ngasih istrinya ketua, pimpinan ketua pula Bang. Ya kan? Kalau nolak juga kan rasanya gak mungkin gitu. Nah yang kayak begini-begini terus gitu. Jadi akhirnya ya apa tadi ya? Akhirnya gitu Bang. Ada yang tahu bahwa di rutan itu ada pungli. Nah itu. Akhirnya gak dilaporkan juga Bang. Dia hanya sekedar yang penting gue gak terima. Selesai. Dan sebetulnya di internal KPK juga banyak tahu soal adanya putusan Dewas ya. Yang kemudian tidak di follow up lebih jauh untuk proses pidananya dan walaupun setelah kita ributin di sini di podcast baru kemudian ada proses ya. Tapi kan di internal KPK juga tahu bahwa yang terjadi itu parah, yang terjadi itu korup, malah tidak pidana bahkan, tapi nggak dilaporkan dan diam. Ini masalah sangat serius. Bang. Ketika ada yang tahu ada suatu kejahatan atau keburukan itu kemudian dia diam. Itu beberapa orang atau banyak penjelasan yang bisa mengatakan orang yang diam dikualifikasikan untuk ikut berbuat. Ikut berbuat betul Bang. Sama dengan orang yang berbuat. Bagian dari masalah itu sendiri Bagian Bang. dari permasalahan. Jadi masalah sangat serius. Apalagi kalau baca peraturan perundang-undangan, kalau itu sifatnya kejahatan, terus dia diam, dia melanggar karena ada kewajiban dia untuk melapor. Betul. Ini kan persoalan sangat serius gitu. Saya khawatir kalau yang begitu saja berani diam, jangan-jangan persoalan-persoalan lain juga diam. Ya diam lah Bang. Ya itu kan. Apalagi kalau merasa bahwa kalau nanti saya ngomong, saya melaporkan, saya akan dapat kesulitan ini. Betul Bang. Padahal disitulah letak integritasnya diuji gitu ya. Uji nyali Bang ya. Uji nyali. Jadi kalau begitu gimana yang bersangkutan bisa menghimbau masyarakat untuk mau melaporkan ketika ada kejadian korupsi. Itu yang kita khawatirkan Bang gitu. Jadi trust dari masyarakat itu terus menurun kan Bang gitu. Ini PR besar nih gitu buat saya untuk KPK sendiri gitu. Untuk membalikan itu nggak mudah loh Bang, nggak mudah Bang. Kita tahu sendiri Bang, kita kan dulu dari awal KPK itu orang skeptis dengan KPK. Termasuk saya dulu ketika saya jadi konsultan di awal kan, saya sama Pak Toto dulu, buat saya bilang dia menawarkan saya untuk di KPK, saya skeptis Bang. Paling juga nanti begitu lagi kira-kira begitu. Tapi ketika dipastikan enggak ini independen, kita keluar dari jalur yang biasa, kita bukan PNS, cobalah gitu. Akhirnya ya saya masuk malah ke KPK gitu. Jadi ini suatu yang organisasi yang benar-benar luar biasa Bang gitu. Tadi Bang gitu. Ini kan gimana kalau di bawah itu kan melihat contoh aja Bang. Firly begitu, Alex begitu, Gufron WA terkait nanya mutasi, ya kan? Alex dibelain sama Alex, nggak apa-apa gitu kan. Alex juga. Kan kita bingung Bang. Enggak kan kita nggak memaksa. Sekarang kebayang nggak Bang gitu. Saya misalkan pejabat di eselon 2 atau eselon 1 bahkan gitu kementerian. Yang WA saya pimpinan KPK. Bisa nggak itu dipindahkan? Jawabnya pasti bisa. Kalau perlu sambil disangui juga bisa gitu. Itu kan lucu gitu, dia bilang enggak kan kita nggak intervensi, cuma menanyakan. Loh gitu loh. Yang nanya masalahnya pimpinan KPK dan Bang, pejabatnya gitu. Sedang dalam proses pemeriksaan di KPK. Betul Bang gitu. Atas suatu perkara dan saya yakin mereka tahu lah bahwa ada upaya untuk menutupi dengan pemberian uang kepada Firly. Ya itu Bang, maksud saya jangankan gak ada masalah Bang. Ya dengan nama besar KPK gitu Bang. Ketika ada pimpinan nanya juga kan yang tadinya juga mustahil pindah juga rasanya bisa pindah gitu. Jadi tadi kan gitu. Pada akhirnya yang ngelaporin Gufron juga kan eksternal juga yang laporkan Bang. Kenapa gak dari internal gitu. Jadi apa ya tadi lah Bang susah juga tapi ya tantangan Abang nih Bang sebagai yang menggugat di MK Bang. Karena gini sebelum bicara itu kita ngomong dulu yang real nih ya Bang. Farid kan waktu itu jadi konsultan ini di SDM KPK. Sebetulnya seberapa sulit dan seberapa luar biasanya sih bangunan SDM KPK itu dibentuk dan gimana bisa menggambarkan nggak untuk menceritakan itu? Gini Bang. KPK itu kan dibangun dari value Bang ya. Dari nilai-nilai yang dasar yang ada di KPK. Jadi dulu sebelum kita membangun dan KPK itu dalam rekrutmennya
itu berdasarkan value, lebih mengutamakan soft competencies, bukan hard competencies, karena kita meyakini kalau skill itu bisa diasah kira-kira gitu. Tapi kalau sudah habit bang, susah nih gitu. Jadi kita coba pastikan habit-habit itu di mana adanya di soft competencies. Makanya dulu kita sempat mengumpulkan harapannya orang KPK itu seperti apa sih gitu, atau ciri-ciri orang KPK itu bagaimana sih, itu kita sebar tuh bang ke pegawai-pegawai saat itu yang jumlahnya masih terbatas. Dia tulis tuh ya mulai jujur gitu, terus tidak pernah berbohong segala macam lah. Nah nanti kita kategorikan tuh bang dari jawaban-jawaban itu kita kategorikan. Oke, ini berarti integritas. Nah kita masukkan kita bagi 3 waktu itu, core competencies, primary competencies, dan secondary competencies gitu. Yang mana core competencies ini kalau tidak salah ada 4 atau 5 yang itu wajib dimiliki oleh seluruh pegawai KPK dan nilainya minimalnya tinggi gitu. Jadi itu yang 5 itu harus dimiliki dan nggak ada tawar menawar soal nilai bang. Jadi kalau ada 4 atau 5 kompetensi dasar ini, core kompetensi yang paling inti, ada satu saja yang nilainya di bawah standar, gagal bang. Jadi kita waktu merekrut itu tidak juga berdasarkan ranking. Jadi dulu lebih baik kita tidak dapat orang daripada kita menerima tapi di bawah spek kira-kira gitu. Jadi sering tuh, bahkan dulu Sekjen KPK itu dulu almarhum Pak Syamsa itu kalau nggak salah, dia sempat menjabat PLT agak lama, lebih dari 2 tahun seingat saya. Karena kita rekrutmen tiap tahun, gagal terus bang, setahun bahkan pernah 2 kali gagal terus, karena kita tidak mau melihat ranking bang. Kalau kita ambil ranking 1 sampai 10 misalkan, yang daftar yang dibutuhkan 10, lalu di ranking 10 besar kan belum tentu semua itu memenuhi spesifikasi yang kita mau gitu. Tapi kita mengacunya kepada spesifikasi yang kita punya, dan kalau itu nggak penuh, nggak dapat, yaudah ya kosongin aja. Gitu. Nah terus gini, kalau seandainya nih, bang, ada suatu lembaga yang sudah ada dan kemudian dibentuk value-nya, diarahkan untuk habitnya, bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ingin diarahkan, itu seberapa sulit sih dan seberapa lama kira-kira sih? Kalau yang sudah berjalan itu biasanya agak sulit bang. Sebabnya apa? Sudah terbentuk kan bang, budaya organisasi itu sudah terbentuk. KPK itu lebih mudah karena dulu kertas kosong kira-kira gitu bang. Tapi kan hari ini KPK sudah banyak perubahan dan bisa jadi hampir sama dengan lembaga-lembaga lain. Betul bang. Jadi untuk ngungkitnya itu memang pasti agak sulit bang. Gini, kalau memang benar pimpinan mau, setidak-tidaknya bang, kalau prediksi saya 2 tahun sampai 3 tahun bang, itu baru mengembalikan ke posisi dasarnya KPK dulu bang, seperti dulu lagi untuk start dari nol gitu. Karena itu istilahnya apa ya, harus, karena pasti banyak orang skeptis dan tadi abang bilang sudah di posisi nyaman bang, dia PNS gitu. Malah ngelawan jangan-jangan ya. Bisa jadi bang. Dan itu situasi yang terberat ketika perlawannya dilakukan dari dalam sendiri. Dari dalam sendiri orang-orang itu sangat-sangat tahu detail soal aturan-aturan di internal ya. Tahu bang gitu. Bang. Jadi aturannya perlawanannya bisa dilakukan dengan dasar seolah-olah ikuti aturan. Betul bang. Memang berat sekali. Sekarang gini, seandainya nih aturannya sudah, saya nggak usah bicara proses tes segala macam. Seandainya nih Farid terpilih jadi pimpinan KPK hari ini, kira-kira memperbaiki apa yang Farid lakukan? Wah, pusing kan tuh. Sekali-sekali pusing dong. Bang, ya kan? Ini nanya abang atau pansel bang? Saya sebagai orang yang cinta dengan KPK nih, ketika saya tentunya ingin dong orang yang betul-betul punya integritas, punya kompetensi yang bagus, dan keberanian kayak Farid gini lah. Maka kalau Farid jadi pimpinan KPK hari ini, bikin apa Rit? Apa yang mau dibuat? Gini bang, kalau saya dulu KPK bisa berjalan dengan optimal gitu, karena adanya trust bang. Trust itu nggak hanya dari luar, tapi di dalam juga ada trust. Trust kepada siapa? Nah, teman sekerja satu pasti. Kita kan nggak mungkin bang, kayak misalkan ada teman yang kita tahu, KPK juga nggak pernah, bukan nggak pernah bocor kasus bang. Zaman Firly jadi deputi kan sering sekali kasus kita bocor gitu. Bocornya bukan ke media tapi ke pelaku ya, atau calon pelaku pihak yang pelaku perbuatan. Persis bang. Jadi artinya kalau nggak ada trust nggak bisa berjalan nih bang. Akhirnya akan pakai cara-cara yang lain untuk berjalan. Begitu juga dengan pimpinan. Jadi selain dengan rekan kerja, dengan pimpinan juga harus saling trust, percaya bang. Dan itu yang harus kita bangun.
dibangun berdasarkan apa kan gitu bang? Ya pertama ya uswah bang gitu. Iya. Sebagai contoh teladan itu harus kita lakukan. Teladan itu dari mana sih? Ya kita buktikan bang bahwa kita ini benar-benar bisa independen gitu. Gampang sih bang kalau kita bisa mengembalikan KPK seperti dulu lagi bang, membangkitkan. Ini omong-omong masalah kerja aja sih bang. Saya yakin bang kalau misalkan KPK ini tanda kutip itu dipanasin lagi mesinnya, nangkep orang lagi bang, ya itu akan secara pelan-pelan itu berputar lagi tuh bang roda mesin ini. Sekarang kan kayak mesin ini lagi adem-adem aja nih dia, lagi santai gitu, pergerakan rodanya nggak. Nanti kalau dia sudah dibakar lagi mesinnya bang, saya yakin tuh bang. Nah sekarang gini Rit, kalau lihat dari kasus Robin, kan waktu itu Robin sempat bilang tuh masih banyak lagi teman-temannya yang berbuat serupa di dalam KPK. Belum lagi kalau kita lihat kasus Rutan, kaget kita kan, ternyata sebanyak itu. Dan beberapa kasus lain ada admin lah, begini berbuat penggelapan lah, manipulasi dana perjalanan dinas, sampai sereceh itu. Artinya dugaan yang berbuat begitu masih banyak. Masih banyak bang. Dugaannya nih. Ada, betul bang. Sekarang kira-kira kalau menjadi pimpinan KPK yang lebih didulukan itu membersihkan yang itu dulu atau bikin trust dulu? Nah, kerja dulu. Itu berbarengan bang. Caranya untuk di dalam kita harus jelas penguatan kalau dulu PI bang ya. Kita harus pastikan PI itu juga punya taji seperti dulu kira-kira yang orang zero tolerance. Betul bang. Trust itu kan tadi saya bilang trust kepada teman ya. Itu perlu dibangun. Kenapa? Karena nanti bang ketika kita trust terhadap teman, trust terhadap sistem bang. Ketika dulu kita melihat sesuatu yang nggak bagus, kita trust tuh bang. Terhadap PI kita laporin ke PI. Entah itu mau teman kerja kah, rekan kerja kah, terus selalu bawahan sendiri kah, atau bahkan atasan, kita nggak ragu tuh bang. Kenapa kita percaya bang? Sama teman-teman di PI gitu, sama deputian PPM gitu akan menghukum sesuai dengan kesalahannya. Berlaku objektif, jujur objektif. Ya. Apalagi kan setelah diperiksa nggak hanya sekedar PI-nya bang, akan dibawa ke majelis Dewan Pertimbangan Pegawai yang akhirnya punya pandangan yang akan lebih luas. Ini kan enak nih bang gitu. Jadinya lebih lebih objektif lah kira-kira begitu. Itu trust itu bisa dibangun kalau tadi bang ya. Semua kita perkuat, kita paksa teman-teman dorong, ayo kita bangun kepercayaan. Tapi tadi kalau teman-teman sudah di zona nyaman, itu PR terbesar. Makanya saya bilang butuh 2 tahun. Saya juga karena gini loh bang, kalau zona nyaman itu kan gini, posisi kita itu lama di posisi lalu kita sudah nyaman gitu. Kalau di KPK kan enggak bang, itu lebih ke arah decline bang. Dulu KPK di atas, terus jatuh nih turun, dug gitu. Terus dia udah di dasar nih, ya udah begini akhirnya. Dengan beban pekerjaan yang tidak seberat dulu, penghasilan tanda kutip bang ya, tidak boleh berkurang karena dilindungi PP kan. Jika ada selisih pendapatan maka selisihnya akan ditutup melalui Kepres waktu itu. Jadi artinya dia tidak. Jangan bikin gaji nggak naik-naik ya. jadi bukan sekedar kita udah di posisi ini lalu nyaman nggak bang? Ini kita di posisi ini turun gitu, lalu di posisi standar. Ini dongkelnya tuh emang benar-benar. Jadi kalau saya aja rasanya nggak mungkin bisa bang. Butuh orang-orang yang sosok seperti Bang Novel gitu bang. Sampai batuk saya dalam Maret. Gitu bang. Ya jadi memang berat sekali ya Rit ya. Dan walaupun berat tentunya kalau dibiarkan semakin lama semakin berat. Artinya seandainya nih pansel pimpinan KPK ini memilih pimpinan KPK yang bermasalah lagi, walaupun 1 atau 2 aja, maka dampaknya justru membuat situasi yang sulit itu menjadi jauh lebih sulit. Gitu nggak Rit? Iya. Jadi gini, ini pansel ini kan filter pertama kira-kira gitu. Ini sebenarnya gini bang, ini bisa menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi atau dia serius atau tidak kira-kira begitu. Salah satunya apa? Dengan penunjukan pansel. Kenapa? Dengan orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi gitu, yang punya nama dan punya komitmen terhadap anti korupsi yang tinggi, maka kita harapkan setidak-tidaknya hasilnya juga bagus. Ini kan teori standar bang, garbage in ya garbage out kira-kira gitu. Kalau yang dimasukin ini orang-orang jelek bang, ya mohon maaf nih pansel nih isi orang-orang jelek. Bagaimana kita mengharapkan keluarannya juga barang bagus? Nggak mungkin bang. Iya betul. Itu nggak akan mungkin udah gitu. Siapa tahu dia berpikir nanti masukkan insaf juga. Enggak bang. Karena di pansel sebelumnya pun kan kita sudah ingatkan soal masalah Firly itu. Betul. Sudah ingat bang. Bahkan dan sekarang dia berkilah tuh ngomong apa lagi nggak tahu. Nah itu dia bang. Ada salah satu anggota pansel itu
Gitu. Waktu kan dari pansel itu akan mendengarkan dulu ada perwakilan pegawai, Bang. Ya. Kita diundang sebagai perwakilan pegawai karena saya dulu kan sekjen WP gitu. Kita hadir di sana. Ada tuh salah satu pansel itu yang nggak mau ketemu, nggak mau. Jadi dia hadir gitu, nggak mau datang dia. Jadi ketika diskusi dia nggak ada. Alasannya ada kegiatan lain. Padahal waktu kita datang kita papasan. Dia masuk ke ruangannya. Bahkan saya ke toilet saya papasan lagi. Ada orangnya, cuma dia bilang dia nggak mau. Gitu. Dan lucunya ketika di pansel itu salah satunya kan sekarang ada yang jadi dewas tuh, Bang. Kita dituduh nih. Ini tuduhan serius, Bang. Dia bilang ini pegawai KPK katanya bisa menerbitkan sprindik sendiri. Ini saya dengar informasi katanya bahwa pegawai KPK ini bisa melakukan penyadapan sendiri. Kita ngejelasin panjang lebar, Bang. Terus waktu itu Abung. Dia sekolahnya apa waktu itu? S1 lulus tapi ya. Pansel, Bang. Ini pansel yang tanya loh. Khawatirnya nggak lulus. Abung menjelaskan, Bang, dengan susahnya kita melakukan penyadapan, susahnya mengeluarkan sprindik segala macam. Iya. Ketika perdebatan panas gitu, terus saya lihat di depan saya itu ada salah satu ex-PLT pimpinan, Bang, yang menjadi pansel kala itu tahun lalu, di periode yang lalu, duduk dengan santai. Saya bilang daripada kita ribut begini, saya bilang tanya sama dia, Prof, gimana Prof? Saya bilang, harusnya Prof bisa lebih menjelaskan, bener nggak? Saya bilang, di KPK itu begitu gitu, dan dia ada di pansel, masa dia tidak bisa melakukan pembelaan, bener nggak sih gitu? Itu tuduhannya begitu, Bang. Memang susah kalau orang halusinasi ya. Mau jelasin seperti apapun susah. Halusinasi maksudnya tukang bubur kan, halusinakan dihalusin, Bang. Iya, nasi yang dihalusin. Tapi ya begitulah. Tapi dari semua persoalan tadi memang kita berharap ini dipilih pimpinan yang baik. Dan tadi dari penjelasan Farid yang luar biasa, sebetulnya sudah jelas tergambar dan apa yang saya katakan dari awal benar bahwa Farid cocok, cuma selain undang-undangnya salah. Oke, Farid, terima kasih. Semoga KPK menjadi lebih baik. Insyaallah, amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.